Pernah nggak sih kamu lagi suntuk-suntuknya scroll LinkedIn dan Jobstreet terus nemu postingan gaji yang bikin mata melotot. Gaji level puluhan bahkan ratusan juta sebulan. Terus kamu lihat slip gaji kamu sendiri dan langsung pengen nyeduh Indomie aja sambil meratapi nasib. Gila, gaji segini beneran ada di Indonesia? Atau ini kerjaan apa sih kok gajinya bisa kayak nggak masuk akal? Kalau kamu pernah mikir begitu, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas semua laporan super komprehensif tentang lanskap karir di Indonesia. Laporan ini ngebuka mata banget guys. Ternyata dunia kerja itu kayak punya dua muka atau kita sebut saja ekonomi dua jalur. Jalur pertama ada profesi-profesi sultan, gajinya selangit, fasilitas gokil, posisinya di puncak piramida, tapi di jalur kedua yang diisi sama mayoritas dari kita profesi yang paling banyak nyerap tenaga kerja, tapi gajinya ya mepet-mepet UMR lah. Tapi yang paling seru, laporan ini juga ngebocorin adanya jalur ketiga, sebuah jalur rahasia, frontier, kesempatan kerja. Ini adalah profesi super langka, tapi permintaannya lagi meledak. Dan ini adalah jembatan buat kamu yang mau loncat dari jalur realita ke jalur sultan. So, siapin kopi atau teh kamu karena dalam beberapa waktu ke depan kita bakal bongkar habis 10 profesi dengan bayaran tertinggi, 10 profesi paling umum, dan 10 profesi masa depan yang paling langka di Indonesia. Siapa tahu setelah nonton ini kamu jadi punya peta baru buat karir kamu ke depan. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari puncak piramida, the apex of ambition. Profesi-profesi ini gajinya bukan lagi per bulan, tapi per kedipan mata. Kenapa mereka bisa dibayar semahal itu? Jawabannya simple. Tanggung jawab gede, resiko gila, dan yang paling penting, orangnya super langka. Yang pertama, sang raja tambang, mining director. Kalian tahu nggak? Indonesia itu surganya sumber daya alam. Nikel, batu bara, tembaga. Nah, mining director ini otaknya. Dia yang nentuin gimana caranya ngeruk semua itu dan dapetin untungnya. Juga sustainable. Nggak cuma mikirin target produksi, tapi juga harus pinter jaga lingkungan. Ngobrol sama warga lokal, sampai lobby-lobby pemerintah. Kompleks banget kan? Syaratnya pengalaman minimal 15 tahun di dunia pertambangan. Gajinya jangan kaget ya, bisa tembus 150 sampai 230 juta per bulan. Itu baru gaji pokok. Belum bonus-bonusnya loh, yang bisa bikin kita beli rumah lagi, lebih rumah lagi. Kedua, arsitek digital, Chief Technology Officer atau CTO. Di era serba digital ini, CTO itu bukan lagi kepala IT yang benerin printer. Dia adalah jenderal perang di garda depan inovasi. Apalagi di Indonesia yang ekonomi digitalnya lagi ngebut banget nih. Semua perusahaan dari bank sampai startup butuh CTO visioner buat ngembangin AI, cloud, dan e-commerce. Masalahnya Indonesia diprediksi kekurangan 3-6 juta talenta digital di 2030. Makanya CTO jago itu langka dan mahal banget. Gajinya bisa sampai 200 juta lebih per bulan. Plus dapat saham perusahaan lagi. Enak banget kan? Ikut jadi pemilik. Ketiga, sang tangan Tuhan di ruang operasi, yaitu dokter bedah. Ini profesi yang sekolahnya paling lama dan paling berat. Tapi hasilnya sepadan. Dengan meningkatnya kesadaran kesehatan, permintaan dokter spesialis, terutama ahli bedah, itu meroket banget. Gaji pokoknya mungkin sekitar 20-80 jutaan. Loh, kok nggak sebesar yang lain? Tunggu dulu. Itu belum termasuk jasa medis. Makin banyak dan makin sulit operasinya, makin tebel amplopnya. Totalnya, seorang ahli bedah top di rumah sakit swasta kota besar bisa dengan mudah dapat di atas 80 juta sebulan. Dan yang keren, banyak dari mereka yang bilang momen paling berharga itu bukan gajinya, tapi perasaan rendah hati saat dipercaya memegang nyawa seseorang. Profesi sultan lainnya ada di risk director, yaitu pawang resiko perusahaan, gajinya bisa 185 jutaan per bulan. CFO atau Menteri Keuangan perusahaan bisa digaji 225 juta per bulan. Pilot senior dan juga ada sales director, gajinya bisa di atas 100 juta. Belum termasuk komisi ya. Intinya sama,
Mereka dibayar mahal karena tanggung jawabnya segede gaban dan nyari orang yang kompeten itu susahnya setengah mati. Oke, tarik napas dulu guys. Kita udah lihat gaji-gaji dewa tadi. Sekarang mari kita mendarat ke bumi. Kita bahas profesi-profesi yang jadi mesin penggerak ekonomi Indonesia. Ini adalah pekerjaan yang paling banyak diisi oleh orang tua kita, kakak kita, teman kita, atau bahkan kita sendiri. Nomor satu dan ini juaranya adalah para petani atau pekerja pertanian. Percaya nggak? Hampir 30% dari seluruh pekerja di Indonesia itu ada di sektor ini nih. Mereka yang nanam padi, sawit, kopi, yang bikin kita bisa makan tiap hari. Mereka adalah pahlawan ketahanan pangan. Tapi ironisnya ini adalah sektor dengan pendapatan paling rendah dan nggak menentu. Seringkali di bawah UMR dan tanpa jaminan sosial. Tapi ada harapan. Sekarang lagi ngetren yang namanya agritech. Petani milenial mulai pakai drone, sensor tanah, aplikasi canggih buat ningkatin panen. Jadi profesi petani ini lagi berevolusi dan lebih high-tech. Yang kedua, ada ujung tombak perdagangan nih, namanya sales professional. Ya, dari SPG di mall, sales motor, sampai account executive. Mereka ini ada di mana-mana. Sektor perdagangan ini penyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah pertanian. Enaknya, syarat masuknya gampang. Seringkali cuma butuh ijazah SMA dan skill ngomong aja yang jago. Gaji pokoknya mungkin ya di sekitaran 3-6 juta. Tapi disinilah letak keajaibannya, komisi. Sales yang jago bisa punya penghasilan jauh di atas manajer dan jenjang karirnya jelas banget. Dari sales biasa bisa naik jadi sales director dan gajinya ratusan juta. Inilah salah satu jalur yang paling meroket. Ketiga, tulang punggung industri, yaitu operator produksi pabrik. Ini juga pekerjaan yang masif banget, terutama di kawasan industri. Syaratnya lulusan SMA atau SMK, gajinya biasanya ngikutin UMK daerah setempat. Saya sekitar 4-6 juta. Kerjanya mungkin repetitif, tapi jenjang karirnya jelas. Dari operator bisa jadi leader, supervisor, bahkan manajer pabrik. Tantangan terbesarnya apa? Otomatisasi. Makanya upskilling itu penting banget. Lalu ada juga sopir nih, termasuk ojol yang lagi menjamur, staf administrasi, ada guru dan perawat. Nah, khusus untuk guru dan perawat ini profesi mulia ya, yang permintaannya tinggi, gajinya bervariasi banget. Guru honorer mungkin gajinya kecil, tapi guru PNS dengan sertifikasi bisa dapat penghasilan yang layak banget, bisa 8 jutaan lebih dengan segala tunjangannya. Sama kayak perawat, gaji pokoknya mungkin sekitar 3,5-7 juta. Tapi dengan tunjangan-tunjangan lain, perawat senior di rumah sakit itu bagus bisa dapat belasan juta. Dan side hustle-nya mereka kenceng banget. Guru bisa buka bimbel, perawat bisa buka jasa home care. Very creative. Pekerjaan-pekerjaan ini adalah fondasi kita. Walaupun gajinya nggak sefantastis profesi sultan, mereka inilah yang membuat roda ekonomi Indonesia terus berputar setiap hari. Nah, ini dia bagian yang paling saya suka. Jembatan antara jalur realita dan jalur sultan. Ini adalah profesi-profesi frontier. Orangnya masih sedikit banget di Indonesia, tapi dicari sama perusahaan bahkan sampai ke lubang semut sekalipun. Why? Karena teknologi berubah cepat daripada kurikulum kampus kita. Kalau kamu bisa kuasai salah satu skill ini, kamu bakal jadi harta karun yang diperebutkan. Kita sebut saja the digital trinity, AI specialist, cyber security specialist, dan juga cloud engineer. AI specialist ini adalah dukunnya data. Mereka yang ngajarin mesin buat mikir. Gajinya bisa tembus sampai 25 juta sebulan, bahkan buat yang belum terlalu senior. Kenapa? Karena semua perusahaan mau pakai AI, tapi yang bisa bikinnya hampir nggak ada. Berikutnya adalah cyber security specialist. Ini adalah satpam digital. Di saat data BPJS bisa bocor kemarin itu, dan rekening bisa dibobol, profesi ini jadi super penting. Ini bukan lagi soal IT, tapi soal keamanan nasional. Gajinya rata-rata di Jakarta sih bisa di atas 40-an ya, buat yang berpengalaman. Lalu ada cloud engineer. Ini adalah tukang insinyur awan. Semua data perusahaan sekarang pindah ke cloud. Ada AWS, Google Cloud, Azure, tapi yang bisa ngaturnya sedikit. Makanya cloud engineer yang punya sertifikasi itu gajinya bisa tembus 42 juta sebulan. Selanjutnya, profesi yang mungkin kamu jarang dengar, aktuaris. Ini profesi apa sih? Gampangnya, mereka adalah peramal keuangan di industri asuransi dan pensiun. Mereka pakai matematika tingkat dewa buat ngitung risiko. Kenapa langka?
karena ujian sertifikasinya susah banget. Tapi lihat ini, entry level gajinya mungkin sekitar 4-7 juta aja. Tapi begitu kamu lulus sertifikasi level 1, gaji kamu bisa loncat ke 25 juta. Dan kalau kamu jadi aktuaris penuh, gaji kamu bisa di atas 50 juta sebulan. Gokil kan? Ini bukti nyata kalau spesialisasi itu dihargai mahal. Ada juga profesi langka lain yang keren banget. Blockchain developer. Ini arsitek di balik teknologi kripto dan NFT. Gajinya mirip AI specialist, bisa 10-25 juta. Ada juga food scientist, insinyurnya makanan. Mereka yang bikin Indomie bisa seenak itu, atau susu UHT bisa berawet berbulan-bulan, gajinya itu bisa 18-30-an juta. Ada urban planner, arsitek kota. Mereka yang ngerancang tata kota biar nggak macet, banjir. Nah, gaji manajernya bisa sampai 25 juta. Lalu ada naval architect, insinyur kapal. Super penting buat negara maritim kayak kita ini. Gajinya belasan juta. Kunci dari semua profesi ini adalah spesialisasi tingkat tinggi. Mereka adalah jawaban buat masa depan ekonomi Indonesia. Gimana guys? Kebuka kan sekarang peta dunia kerja di Indonesia? Kita lihat ada profesi sultan yang gajinya bikin ngiler, ada profesi realita yang jadi tulang punggung kita semua, dan yang paling penting ada profesi masa depan yang jadi jembatan emas buat karir kita. Jadi apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Laporan itu ngasih 3 strategi utama buat kita para pejuang karir. 1. Kejar yang langka atau target scarcity. Jalan paling jelas menuju gaji tinggi dan karir aman adalah dengan menguasai skill yang permintaannya paling tinggi, tapi suplainya sedikit. Fokus ke bidang-bidang di bagian 3 tadi. Jangan cuma ngejar gelar, tapi kejar sertifikat industrinya. Dan bangun portofolio proyek yang nyata. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar. Era ijazah S1 buat kerja 40 tahun itu udah lewat. Teknologi, terutama AI, bakal ngubah semua jenis pekerjaan. Kita harus punya mindset buat belajar terus, ikut workshop terus, kursus online terus, biar nggak ketinggalan kereta. Yang ketiga, bangun kerajaan sampinganmu atau portfolio career. Jangan cuma ngandelin satu sumber pemasukan. Mulai bangun side hustle. Ini bukan cuma soal cari duit tambahan, tapi juga buat nambah skill baru, nambah koneksi, dan bikin karir kamu lebih tahan banting. Pada akhirnya masa depan karir kamu ada di tangan kamu sendiri. Informasi ini adalah peta, tapi kamu yang harus jadi navigatornya. Nah, sekarang saya mau dengar nih dari kamu. Dari semua profesi yang kita bahas tadi, mana yang paling bikin kamu kaget atau paling bikin kamu tertarik? Atau mungkin kamu punya cita-cita buat jadi salah satu harta karun baru nih di profesi langka tadi. Langsung aja tulis di kolom komentar, saya pengen baca banget nih. Dan kita bisa diskusi bareng di sana. Seperti biasa, tolong dukung channel ini dengan subscribe dan like-nya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke semua teman-teman kamu yang mungkin lagi galau nih soal karir, dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Terima kasih ya sudah setia dengerin episode ini sampai selesai. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.